Selamat pagi, Bapak Dr. Insinyur Urip Widodo, MMIPM selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, saya Dia Kriswandani dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bagri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian perihal analisis kecenderungan stres dan ketidakpuasan karyawan akibat beban kerja dan ancaman di PHK di PT XXX. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara tingkat stres kerja kronis karyawan dengan penurunan kinerja signifikan yang berujung pada potensi PHK. Berikut adalah yang melatar belakangi. Yang pertama, stres kerja muncul akibat beban kerja berlebihan. Yang kedua, penurunan kinerja akibat stres dapat memicu ketidakpuasan dan meningkatkan risiko PHK. Yang terakhir, ini diperlukan analisis untuk memahami keterkaitan antara faktor-faktor tersebut di PT XXX. Saya menggunakan metode penelitian skala Likert. Menurut Caraveo and Rocco 2007, menyatakan bahwa skala Likert dapat menghasilkan skala pengukuran interval. Jadi saya memberikan kuesioner kepada 10 karyawan di sektor manufaktur PT XXX untuk mendapatkan data kuantitatifnya. Menurut Likert 1932, skala Likert menggunakan beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu dengan merespon 5 titik pilihan pada setiap butir pertanyaan. Dari 15 pertanyaan kuesioner tersebut, didapatkan bahwa skor rata-rata keseluruhan pada PT XX ini netral di 2,70. Ada kontradiksi utama, yaitu tekanan kerja tinggi, stres subjektif rendah, dan kekhawatiran PHK yang cukup tinggi. Yang pertama ada item kuesioner faktor stres. Ini saya berikan ada 5 pertanyaan. Hasilnya meskipun skor langsung pada item 1 tentang merasa stres relatif rendah, tetapi skor pada faktor pemicu stres dan dampak kognitif ini berada pada kategori yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya potensi stres tersembunyi akibat tuntutan pekerjaan, beban kerja, dan kesulitan fokus. Kemudian ada item kuesioner faktor PHK. Ini ada 4 pertanyaan. Secara umum, data menunjukkan kinerja yang positif dan jarang menerima teguran. Oleh karena itu, data ini tidak mengindikasikan risiko PHK yang tinggi disebabkan oleh buruknya kinerja. Namun, adanya pemicu ketidakpuasan kerja dan niat untuk pindah oleh karyawan itu sendiri. Summary dari analisa ini, perusahaan PT XXX ini harus melakukan peningkatan kejelasan struktural, yaitu wajib menyusun ulang dan mengkomunikasikan deskripsi pekerjaan dan menyelaraskan instruksi antar atasan. Kemudian yang kedua, perusahaan harus melakukan perubahan budaya organisasi untuk mengurangi ketakutan atau kecemasan. Manajemen harus secara aktif memberikan pelatihan feedback yang konstruktif dan suportif, serta mendefinisikan secara transparan dan adil kriteria untuk PHK atau sanksi lainnya. Secara keseluruhan, meskipun karyawan PT XXX ini menunjukkan mekanisme adaptasi terhadap tekanan harian yang intens, terbukti dari kemampuan mereka mengatasi beban kerja yang tinggi dan instruksi yang bertentangan budaya kerja perusahaan, ini dapat menciptakan lingkungan berisiko tinggi high-tech environment. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan untuk menunjang analisa ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya dengan rendah hati memohon masukan dan tanggapan sebagai bahan pembelajaran bersama. Video ini dibuat semata-mata untuk tujuan pembelajaran, berdasarkan hasil review dari berbagai fakta dan data yang telah dikaji. Saya memohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penyajian materi ini. Terima kasih.